Semoga anak-anak kita di rumah nih semuanya sehat-sehat ya. Amin. Kalau sakit kan aduh repot harus minum obat ya. Ngomong-ngomong soal obat, kita akan bahas mengenai comparing antara obat dengan jamu. Iya, dan yang pasti sekarang ini lagi beredar mengenai obat dan jamu palsu. Nah, kita harus seperti apa nih memilih-milih mana yang palsu, mana yang asli. Langsung kita lihat seperti apa. Ini dia. Jamu dan obat palsu. Untuk kesekian kalinya masyarakat Indonesia ditipu dengan produk palsu. Belum selesai satu kasus pemalsuan, muncul lagi kasus pemalsuan lainnya. Baru-baru ini sebuah pabrik dan gudang penyimpanan jamu palsu di Kabupaten Tangerang digerebek petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan Polda Banten. Ribuan bungkus jamu palsu disita dan terbukti menggunakan kode BPOM palsu. Dari hasil penyelidikan awal, pabrik jamu ilegal ini sudah beroperasi sejak 2 tahun. Pabrik dan gudang penyimpanan jamu palsu ini merupakan bagian dari sindikat besar di Indonesia. Melihat kapasitas produksi seharinya mencapai ribuan kapsul, pabrik tersebut diprediksi mencapai miliaran rupiah dalam waktu setahun. Demi kelancaran aksinya, si pemilik pabrik sangatlah cerdik dalam menyembunyikan aktivitas ilegalnya. Tidak hanya di Tangerang, baru-baru ini juga tim gabungan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan beratusan karung jamu ilegal berhasil diamankan. Jamu merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang bermanfaat menyehatkan serta menyegarkan badan karena terbuat dari bahan alami rempah-rempah yang berkhasiat. Namun sayang, kini banyak produsen jamu lokal yang nakal dengan menggunakan bahan kimia obat sebagai pengganti bahan alami rempah-rempah. Alasannya karena faktor bahan baku yang sedikit, harga yang mahal, dan konsumen yang ingin cepat merasakan hasil dari minuman jamu tidak memikirkan dampak bahaya jamu berbahan kimia obat yang dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi terus-menerus. Untuk menghindari dari bahaya jamu palsu, maka konsumen sudah seharusnya tahu cara membedakan jamu tradisional asli dan jamu palsu yang menggunakan bahan kimia. Nah, berikut ini cara-caranya. Pertama, perhatikan aroma jamu. Ketika jamu diseduh, akan berbau aroma alami rempah-rempah yang dicampur di dalam jamu tersebut, bukan bau bahan kimia seperti obat. Kedua, perhatikan nama jamu tersebut. Bila namanya terasa aneh dan kurang familiar, sebaiknya jangan dicoba, carilah nama jamu yang sudah terkenal. Sebaiknya cek nomor registrasi jamu, karena setiap produk yang asli memiliki nomor registrasi yang sudah didaftarkan ke pemerintah. Perhatikan pula komposisi jamu. Jika memang membeli jamu impor, sebaiknya lihat komposisi jamunya, apa sudah memakai bahasa Indonesia atau belum. Kalau belum, sebaiknya jangan, karena kita tidak tahu komposisi apa yang dipakai untuk jamu tersebut. Yang kelima, reaksi setelah minum jamu. Jamu yang asli akan memberikan reaksi lama setelah diminum. Jika reaksinya cepat, itu sudah mengandung bahan kimia, sebaiknya dihindari. Kebanyakan kasus pemalsuan ini merupakan produk yang dikonsumsi. Selain jamu, ternyata sudah banyak pula beredar obat-obat palsu. Maka salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah selalu memperhatikan apa yang kita konsumsi, demi stopnya peredaran produk palsu akibat tidak adanya lagi yang mengkonsumsi, dan juga demi kesehatan tubuh kita. Secara awam, memang tidak mudah membedakan obat ilegal dan palsu. Namun bila kita cermati dan teliti, ada beberapa perbedaan yang dapat dikenali pada obat palsu, yaitu antara lain, pertama, tidak memiliki izin edar. Kedua, nama produsen berbeda dari obat asli atau tidak mencantumkan nama dan alamat produsen. Ketiga, tampilan kemasannya berbeda. Keempat, kualitas cetakan kemasan lebih pudar. Kelima, bentuk huruf pada dus lebih terang. Dan keenam, warna blister lebih gelap dari aslinya. Pemirsa beriman, jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. Namun dalam melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Lantas apa saja prinsip penting dalam jual beli? Berikut pemaparannya. Pertama, larangan membohongi konsumen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tidak boleh menyelisihi aturan pemerintah. Jika ada aturan pemerintah atau undang-undang yang dibuat dan sifatnya mubah, tidak menyelisihi ketentuan Allah, aturan tersebut harus dijalankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai atau dibenci, kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin, termasuk dalam masalah pemalsuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan kami. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi mampu menghindarkan kita dari maraknya produk-produk palsu dan tentunya dapat meningkatkan keimanan kita semua. Amin. Tidak tahu komposisi apa yang dipakai untuk jamu tersebut. Yang kelima, reaksi setelah minum jamu. Jamu yang asli akan memberikan reaksi lama setelah diminum. Jika reaksinya cepat, itu sudah mengandung bahan kimia, sebaiknya dihindari. Kebanyakan kasus pemalsuan ini merupakan produk yang dikonsumsi. Selain jamu, ternyata sudah banyak pula beredar obat-obat palsu. Maka salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah selalu memperhatikan apa yang kita konsumsi, demi stopnya peredaran produk palsu akibat tidak adanya lagi yang mengkonsumsi, dan juga demi kesehatan tubuh kita. Secara awam, memang tidak mudah membedakan obat ilegal dan palsu. Namun bila kita cermati dan teliti, ada beberapa perbedaan yang dapat dikenali pada obat palsu, yaitu antara lain, pertama, tidak memiliki izin edar. Kedua, nama produsen berbeda dari obat asli atau tidak mencantumkan nama dan alamat produsen. Ketiga, tampilan kemasannya berbeda. Keempat, kualitas cetakan kemasan lebih pudar. Kelima, bentuk huruf pada dus lebih terang. Dan keenam, warna blister lebih gelap dari aslinya. Pemirsa beriman, jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. Namun dalam melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Lantas apa saja prinsip penting dalam jual beli? Berikut pemaparannya. Pertama, larangan membohongi konsumen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tidak boleh menyelisihi aturan pemerintah. Jika ada aturan pemerintah atau undang-undang yang dibuat dan sifatnya mubah, tidak menyelisihi ketentuan Allah, aturan tersebut harus dijalankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai atau dibenci, kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa izin, termasuk dalam masalah pemalsuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan kami. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi mampu menghindarkan kita dari maraknya produk-produk palsu dan tentunya dapat meningkatkan keimanan kita semua. Amin. Itu dia ya, comparing antara jamu dengan obat. Dan ternyata tadi kita bahas mengenai cara membedakan obat yang palsu dan yang asli, ya. Dan mengerikan ya sih. Nauzubillah min zalik gitu. Jadi ketika seseorang dia ini muslim, dia berdagang tapi menipu, itu bukan salah satu umat Rasulullah, kata Rasulullah. Iya, dan hukumannya juga ternyata berat sekali. Yang kita anggap biasa aja. Misalnya kalau di warung nih, terus timbangannya dimainin gitu kan. Terus barang yang bagusnya taruh di atas, yang jeleknya, yang busuknya di bawah. Nah itu tempatnya neraka jahanam, seperti yang tadi sudah pemirsa saksikan. Oke.